Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik, sempurna, sehat. Dan sebelum memulai renungan ini, saya memperkenalkan diri saya Pastor Daud Suryawijaya, dan mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih kebaikan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan kami boleh diberikan hari yang baru, nafas kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, anugerah yang baru, serta berkat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Kau telah berikan pada kami. Dan tiba saatnya pada pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin akan memberkati setiap kami dan akan menjadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu akan selalu menopang hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan saya pada pagi hari ini adalah stop menghakimi orang lain. Kenapa kita harus stop menghakimi orang lain? Karena hidup kita juga tidak lepas dari yang namanya salah. Hidup kita nggak lepas dari yang namanya dosa. Mungkin bagi setiap kita yang suka menghakimi orang, hidup kita ini mungkin berasa fine-fine aja. Hidup kita merasa baik-baik aja. Hidup kita nggak pernah melakukan dosa. Tapi kalau misalnya kita dikasih lihat sama Tuhan dosa-dosa pelanggaran kita, mungkin kita juga nggak akan berani untuk menghakimi orang lain, Bapak Saudara. Ada beberapa ciri orang yang suka menghakimi orang lain. Yang pertama yaitu orang itu suka menilai orang lain dari penampilannya. Suka sinis kalau ada orang lain yang lebih baik dari dia penampilannya, yang lebih di atas segala-galanya dari penampilannya dia. Gitu. Dia nggak suka. Dan yang kedua, ciri yang kedua orang yang suka menghakimi adalah suka memiliki pandangan yang negatif. Selalu pikirannya negatif, nggak pernah positif. Kalau ada orang yang diberkati, berpikirnya, wah ini hasil dari korupsi, wah ini hasil dari nggak bener. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah merasa dirinya selalu benar, nggak pernah salah. Jadi pendapat-pendapatnya harus selalu diikuti orang lain. Kalau nggak diikutin dia marah karena dia merasa selalu benar. Itulah beberapa ciri orang yang suka menghakimi orang lain, Bapak Saudara. Dan kita akan masuk dalam poin renungan saya. Ada 3 alasan kenapa kita nggak boleh menghakimi orang lain. Yang pertama, Bapak Saudara, yaitu kenapa kita tidak boleh menghakimi orang lain karena tidak mencerminkan kekristenan. Bapak Saudara, kekristenan berarti adalah kita ini adalah pengikut Kristus. Saya akan bacakan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Jadi sebagai orang Kristen, kita tidak boleh berbicara jahat dan memfitnah orang lain. Ingat, iblis adalah bapa segala dusta. Tugasnya adalah menjelek-jelekan Allah dan keluarganya. Kita semua adalah keluarga-keluarganya Allah. Jadi Bapak Saudara, bagi orang yang suka menghakimi orang lain, tidak ada bedanya dengan iblis yang suka berkata dusta, yang suka menjelek-jelekan, yang suka menghakimi juga Bapak Saudara. Jadi kalau kita adalah anak-anak Allah, mari kita jaga mulut kita, perbendaharaan kita. Jangan sampai menyakiti orang lain, menghakimi orang lain. Karena kita juga nggak lepas dari yang namanya bersalah, Bapak Saudara. Kita nggak lepas dari yang namanya
kesalahan-kesalahan masa lalu kita, dosa-dosa kita, Bapak Saudara. Kalau Tuhan aja mau mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah sama kita. Mengampuni mungkin orang-orang yang sudah menjelekan kita. Kita nggak boleh menghakimi orang lain, Bapak Saudara. Yang kedua, ada 3 alasan kenapa kita tidak boleh menghakimi. Yang pertama adalah tidak mencerminkan kekristenan. Yang kedua adalah tidak mencerminkan kasih Kristus. Matius 22 ayat 37 demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Ayat yang ke-38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Bapak Saudara, karakteristik yang kedua yaitu kenapa kita tidak boleh menghakimi orang lain, yaitu tidak mencerminkan kasih Kristus. Biarlah melalui hidup kita orang bisa melihat ada kasih Allah, kasih Kristus di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Dan yang kedua, yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita menghakimi satu sama lain, kita melanggar hukum Allah, yaitu untuk mengasihi sesamamu manusia. Kalau kita suka menghakimi orang lain, berarti di dalam hati kita tidak ada kasih, Bapak Saudara. Oleh sebab itu, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita mengasihi sesama kita manusia, kita mengasihi Allah, agar setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita bukan kata-kata penghakiman, tapi kata-kata yang memberkati setiap orang yang ada di sekitar kita. Demikian firman Tuhan, renungan Tuhan pada pagi hari ini. Saya doa dapat menjadi berkat buat Bapak Saudara yang menyaksikan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini berkata, Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku. Biarlah melalui hati kita keluar perbendaharaan yang memberkati semua orang, bukan menyakiti orang. Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa
senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Hamba doa siapapun yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini diberkati Tuhan. Sepanjang hari ini, hari yang diberkati Tuhan. Apapun yang mereka pegang kerjakan, Tuhan Yesus buat menjadi berhasil. Biarlah setiap kami dimampukan Tuhan, bukan untuk menjadi hakim bagi siapapun juga, tapi kami bisa menjadi orang-orang yang melalui hati kami, melalui lidah bibir kami bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan Kerinduanku Ministry. Saya mau bilang, yang punya surga, crazy in love with you.